Saudara mahasiswa, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran modul 9. Ini adalah modul penutup dari seluruh rangkaian buku ajar mata kuliah Sosiologi Korupsi. Sebagai modul penutup, bagian ini mengajak Anda untuk memahami strategi pemberantasan korupsi. Pada modul 8, kita telah mempelajari bagaimana masyarakat sipil mampu melakukan gerakan anti korupsi, termasuk gerakan mahasiswa yang berhasil menggulingkan rezim korup yang bernama Orde Baru. Pada modul 9 ini, Anda akan diajak untuk memahami bagaimana cara membangun etos anti korupsi melalui transformasi sosial. Tentu saja, perubahan atau transformasi sosial itu tak semudah membalik telapak tangan. Perlu dilakukan upaya yang sistematis dan strategis, dimulai dari reformasi pemikiran dan kemudian tindakan untuk mengubah sistem, kultur, dan pola interaksi antar masyarakat yang telah terlanjur terjebak dengan berbagai praktik korupsi. Sebelum membahas tentang transformasi sosial, terlebih dahulu kita telusuri penyebab terjadinya budaya korupsi di Indonesia. Budaya korupsi yang sudah tertanam di berbagai institusi disebabkan oleh pendekatan pembangunan yang dianut oleh pemerintah Indonesia. Pendekatan pembangunan tersebut adalah modernisme atau developmentalism. Tujuannya adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Namun, dari berbagai kajian, terbukti bahwa model pembangunan tersebut tidak malah membebaskan masyarakat Indonesia dari korupsi, sebaliknya semakin menyuburkan berbagai perilaku koruptif yang dilakukan oleh para pejabat dan aparat birokrat. Praktik pembangunan dengan pendekatan modernisme itu justru semakin membuat kekuasaan cenderung otoriter dan tidak terkendali. Salah satu contohnya adalah dalam proses pengolahan sumber daya alam yang ada di Indonesia, yang tidak ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas, tetapi dikuasai oleh segelintir pemegang kekuasaan dan dikorupsi untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Saudara mahasiswa, kegagalan pendekatan modernisme dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia tentu saja tidak dapat dibiarkan begitu saja. Salah satu jalan keluar yang dapat ditawarkan untuk mengatasi krisis pembangunan di Indonesia adalah dengan melakukan transformasi sosial melalui perubahan paradigma pembangunan. Transformasi sosial di tataran pemikiran adalah dengan mengembangkan model dialektika yang diperkenalkan oleh Habermas. Model dialektika ini dapat menjadi antitesa dari pendekatan modernisme dengan mengikut sertakan publik atau masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Model ini mengacu pada sebuah mediasi rasional untuk mengatasi ketegangan dialektis antara kemajuan teknologi dan kehidupan sosial yang mengedepankan harmoni melalui diskusi publik yang bebas dari segala bentuk dominasi. Pemikiran Habermas diperkuat oleh pemikiran Giddens tentang keseimbangan dan kesetaraan hubungan antara agen dan sistem, atau antara masyarakat dan penguasa melalui dialog dan keterbukaan, di mana kekuasaan berlaku atas dasar legal formal, bukan pemerintah yang otoriter. Mekanisme tersebut dibangun atas dasar penghormatan terhadap hak-hak sipil dan dilakukan melalui proses komunikasi yang sejajar dan dialogis. Saudara mahasiswa, jika sebelumnya kita membahas proses transformasi sosial di tataran ide atau pemikiran, sekarang kita beralih pada upaya tentang bagaimana menerapkan transformasi sosial di tataran praktis melalui manajemen atau pengelolaan yang tepat. Pengertian manajemen dalam pendekatan transformasi sosial adalah mekanisme yang memuat aturan main dan pelembagaan dialog yang menyediakan ruang bagi berjalannya proses diskusi politik deliberatif secara berkelanjutan. Saudara mahasiswa, manajemen transformasi sosial jika diterapkan dengan tepat akan berdampak pada pertama, praktik sosial dan hasil dialogis berkelanjutan yang memungkinkan kebaikan bersama atau common good yang bersifat transparan dan akuntabel. Yang kedua, praktik hasil dialog berkelanjutan menemukan sifat sosialnya tanpa sekat, batasan, dan ketertutupan. Dan yang ketiga, akibat dari kedua praktik sosial tersebut dapat memberi legitimasi bagi keputusan politik yang tidak korup, baik di lingkungan birokrasi, swasta, dan publik. Saudara mahasiswa, setelah mempelajari apa yang dimaksud dengan manajemen transformasi sosial, maka sekarang kita lanjutkan dengan memahami apa yang dimaksud dengan strategi transformasi sosial menuju masyarakat bebas korupsi.
Strategi transformasi sosial perlu ditopang oleh dua fondasi politik berupa pembangunan berkelanjutan dan demokrasi yang berkualitas. Kedua fondasi politik itu akan mendorong terciptanya praktik-praktik pemberantasan korupsi seperti penegakan hukum dan good governance. Good governance atau pemerintahan yang baik akan mengedepankan dialog yang berkelanjutan dan menjadi praktik rutin yang melibatkan seluruh pihak. Praktik-praktik ini akan memberikan efek keadilan sosial, ekonomi, dan politik dan akan muncul dalam peningkatan kesejahteraan sosial seperti diperolehnya akses pendidikan, kesehatan, tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan layanan publik oleh pemerintah. Saudara mahasiswa, dengan menggunakan strategi transformasi sosial, maka semakin jelaslah bahwa untuk menciptakan atau menjadi masyarakat yang bebas korupsi bukanlah angan-angan kosong. Transformasi sosial tersebut memang tidak bisa dilakukan seketika dan dengan cara-cara radikal. Perlu upaya sistematis, strategis, dan berkelanjutan yang didukung dengan kemauan kuat dari seluruh elemen masyarakat agar tercapai cita-cita masyarakat bebas korupsi. Selamat belajar dan semoga Anda sukses mempelajari keseluruhan modul sosiologi korupsi.